Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ella Nurlaila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai campuran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai berbagai campuran. Seperti sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan yang lainnya. Sifat asli zat yang membentuk campuran ada yang masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya, dan ada pula yang tidak dapat dibedakan, seperti udara. Dalam udara tercampur beberapa unsur berupa gas, antara lain nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Udara segar yang kita hirup lebih banyak mengandung oksigen, berbeda dengan udara yang sudah tercemar. Dalam udara juga terdapat beberapa senyawa, seperti karbon monoksida, ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Pernahkah kalian membuat susu cair? Ketika membuat susu cair, tentunya sebagian akan mencampurkan susu bubuk dengan air panas. Kemudian, aduk secara merata campuran susu bubuk dengan air panas, sehingga susu bubuk yang berwujud padat tidak terlihat lagi. Melarutnya susu bubuk dengan air itu disebut campuran. Jadi, apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Pada campuran, zat-zat yang tercampur jenisnya tetap, hanya partikel-partikel antar zatnya saling bercampuran. Campuran dapat terjadi antara satu zat padat dengan zat padat. Contohnya seperti gula dan kopi. 2. Zat padat dengan zat cair, contohnya seperti gula pasir dan air. 3. Zat padat dengan gas, seperti debu di udara. 4. Zat cair dengan zat cair, seperti alkohol dan air. 5. Zat cair dengan gas, seperti air di udara saat hujan. 6. Zat gas dengan gas, seperti gas oksigen dan nitrogen di udara. Campuran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Campuran homogen dan 2. Campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen biasanya dikenal dengan istilah larutan. Larutan tersusun atas zat terlarut dan pelarut. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil hingga tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dengan pelarut tidak dapat dibedakan. Contoh larutan antara lain larutan gula, dan yang kedua adalah larutan garam. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Contoh campuran heterogen seperti air sungai, tanah, makanan, minuman, udara, air laut, dan lain sebagainya. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah koloid, yaitu campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya cat, asap, debu, keju, susu, kabut, mentega, dan agar-agar. Yang kedua yaitu suspensi. Suspensi adalah campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya kopi dan air setelah diaduk, kopi akan mengendap di bawah gelas, air dan pasir, air keruh, dan air kapur. Dapatkah kalian menentukan ciri-ciri campuran homogen dan heterogen? Ciri-ciri campuran homogen dan heterogen diantaranya adalah untuk homogen, yang pertama, ukuran partikel zat yang tercampur berukuran molekul. Sementara untuk yang heterogen, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang kedua, partikel-partikel zat
bercampur akan tercampur merata. Sementara untuk heterogen, pencampuran partikelnya tidak merata. Yang ketiga, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan atau tidak diaduk. Sementara untuk heterogen, larutan akan mengendap, partikel zat pelarut dan terlarutnya berpisah jika didiamkan. Yang keempat, homogen bersifat bening dan tembus cahaya. Sementara untuk yang heterogen, keruh dan tidak tembus cahaya. Sekian penjelasan mengenai campuran homogen dan heterogen. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.